Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat Allah, hidayah dan taufiknya, sehingga dengan semua itu kita di pagi ini bisa melakukan aktivitas kebaikan, mengawali hari ini dengan ketundukan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mudah-mudahan karena kita masih berada di bulan Muharram, bulan yang baik, bulan di antara bulan-bulan haram, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan kita berlipat ganda kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, sahabat dan segala pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini tanggal 11 Muharram. Bagi sebagian ada yang mungkin masih melaksanakan ibadah shaum sebagai implementasi dari Khalifah Yahud, menyelisihi daripada kebiasaan orang Yahudi yang di tanggal 10 Muharram melakukan puasa, sehingga kemudian Nabi berkehendak untuk menyelisihinya baik sebelum maupun sesudah. Nah, terkait dengan Asyura itu yang kemarin kita lakukan, maka dia sangat identik dengan apa yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi tiba di Madinah, maka di Madinah wajaduhum yasumuna yauman, yakni Asyura. Pada saat Nabi tiba di Madinah, maka Nabi menyaksikan orang-orang Yahudi Madinah itu berpuasa sehari, yaitu pada hari yang ke-10 Asyura. Maka kemudian keheranan Nabi itu dijawab oleh mereka, faqalu, hadza yaumun azim, hari ini adalah hari yang agung bagi kami, hari yang besar, hari yang istimewa. Najallahu fihi Musa, hari agung itu karena hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Wa aghraqa 'ala Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka fasama syukran lillah, ya. Maka kemudian kami berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka kemudian Musa bersyukur kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, faqala ana aula bi Musa minkum, saya lebih dekat dengan Musa dibanding kalian. Saya lebih berhak untuk memuliakan Musa dibanding kalian. Fasama wa amara bisyam, maka Nabi berpuasa dan menyuruh kami untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sekalian, karena itulah maka kalau kita telisik kembali sejarah, Asyura itu dekat sekali dengan kilas perjalanan sejarahnya Nabi Musa alaihissalam dan musuhnya, yaitu
sesuatu yang menarik untuk kita ulang kaji kembali. Bagaimana Fir'aun misalnya disebutkan oleh Allah 67 kali dalam Al-Quran yang tersebar di berbagai surat dan ayat. Bahkan kisah Musa itu menjadi kisah epik terpanjang dalam Al-Quran dalam berbagai kilas kehidupannya. Entah Musa versus Fir'aun, Musa dengan Qarun, Musa dengan Khidir, Musa dengan Bani Israel sendiri. Nah jamaah sekalian yang dimulakan Allah, 67 kali kisah Fir'aun diulang yang tersebar di berbagai ayat itu. Itu menunjukkan bahwa kisah ini perlu untuk kita ulik terus menerus. Karena Fir'aun itu memang sosoknya spesifik, tetapi penamaan Fir'aun yang tidak menyebutkan nama aslinya justru menunjukkan bahwa sifat-sifat kefir'aunan itu pasti akan berulang di setiap kelas masa. Bahkan Allah menjaga jasad Fir'aun itu, menyelamatkan jasadnya sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yunus ayat 92. Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Jadi Allah selamatkan jasadnya Fir'aun agar bisa kita saksikan hari ini di Museum Kuno Mesir sebagai pelajaran. Litakuna liman khalfaka ayah, sebagai pelajaran bagi orang yang datang sesudahnya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi kebanyakan manusia terhadap pelajaran ini banyak yang lalai, banyak yang lupa. Apa pelajaran yang penting yang bisa kita ambil? Seorang mukmin itu ketika diceritakan, dihadapkan pada kisah-kisah umat yang durhaka, yang durjana, maka ini ia menghindarkan. Tapi pada saat diceritakan kepadanya kisah-kisah yang mulia, maka sebagai muslim harus ia menjadikan itu sebagai acuan dalam kehidupannya. Nah, di antara bentuk kedurhakaan, durjananya Fir'aun yang harusnya dihindari oleh setiap muslim adalah bahwa Fir'aun itu dia melampaui batas. Dia melampaui batas. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia kumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu dia mengatakan, akulah Tuhan yang paling tinggi. Jadi dia melampaui batas kewenangannya. Dia raja, it's okay. Benar dia seorang pemimpin, dia seorang penguasa. Tetapi kekuasaan itu terbatas pada teritorialnya. Kekuasaan dia terbatas pada domainnya. Maka dia tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Bahwa raja itu untuk ditaati selama ia dalam kebaikan, benar. Tapi raja tidak untuk disembah dan diibadahi. Sebagaimana perilaku yang sama justru dilakukan oleh raja-raja sesudahnya. Ya, penyembahan kepada sang raja, sujud sembah kepada raja, itu terjadi bahkan termasuk di wilayah kita di masa kerajaan Hindu. Bagaimana raja ditempatkan sebagai sosok yang bukan hanya ditaati, tapi dijadikan sebagai penentu benar dan salah, baik dan buruk yang ditaati oleh seluruh hamba-Nya, rakyatnya. Dia melampaui batas kewenangannya, melampaui batas dari tugas pokok dan fungsinya. Ya kalau bahkan tidak hanya seorang raja, ulun kepala sekolah misalnya di Kindaung nggak perlu datang ke Muhammadiyah Cempaka lalu nanya persoalan di sana ada apa, lalu ulun telepon pimpinan cabang 4 di Cempaka. Itu bukan domainnya, itu melampaui batas. Ulun datang ke Muhammadiyah 9, lalu tanya dengan gurunya ada persoalan apa di tempat ini, lalu coba ulun selesaikan dengan cabangnya. Ini bukan tugas dan tugas
kami, bukan tugas saya, bukan tugas umum. Kan itu melampaui batas. Seorang kepala daerah kota Banjarmasin misalnya nggak perlu ngurusi kota yang lain, itu bukan wewenang. Maka hari ini kan kita juga melihat ada yang sedang main presiden-presidenan, ya. Belum jadi presiden tapi sudah ngurusin seolah-olah seperti seorang presiden. Dia melampaui batas kewenangan. Maka sifat-sifat semodel ini tidak boleh ada pada diri seorang. Belum satu ketika menarik Pak di Smart FM 101,1 itu. Satu ketika mendengar pemaparan tentang skill untuk menghafal. Ya. Ini terkait tentang manajemen otak. Ya. Menarik sekali penyampaian. Di satu ketika kadang-kadang tidak pasti karena tidak sedang mendengar jihad begitu, mendengarkan ada Smart FM. Pada saat itu dia menjelaskan tentang bagaimana skill atau teknik untuk menghafal. Tentu ini banyak menggunakan teori-teori barat ya. Di antaranya sudah sering kita kenal dengan istilah speed reading dan seterusnya. Dan maksud juga mengkategorisasikan sesuatu sehingga kita mudah untuk menghafal. Jadi menghafal itu ternyata atau kecepatan dan kemampuan menghafal banyak itu tidak tergantung hanya pada aspek kejeniusannya, tapi tergantung bagaimana kita menguasai tekniknya. Ya, beliau mencontohkan kemarin misalnya, kalau kita menghafal timnas itu 11 ikung, mungkin akan kerepotan menghafal 11 nama pemain timnas. Tapi coba bikin kategorisasi, back 4 ikung siapa sebutkan, pemain tengah siapa 3 ikung sebutkan, nanti strikernya siapa sebutkan. Itu akan lebih mudah dibikin kategorisasi. Hal yang sama kita lihat dalam orang menghafal Quran, biasanya berdasarkan baris, ya, menghafal berdasarkan halaman, dibikin kategorisasinya, maka itu akan lebih cepat dia dalam menghafal. Jadi lebih kepada teknik. Nah, pada saat tanya jawab ada seorang penelpon itu bertanya, apakah kemudian kemampuan menghafal itu juga dipengaruhi oleh asupan nutrisi, atau makanan yang ia makan? Jawaban beliau 100% iya. Lalu pertanyaan yang kedua, makanan apa yang membuat otak itu lebih cepat hafal atau mampu untuk menghafal lebih banyak? Nah, yang menarik adalah beliau hanya mengatakan bahwa 100% benar bahwa di antara yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menghafal itu adalah makanan. Tetapi makanan apa? Saya tahu, tapi ini bukan domain saya untuk menjawabnya. Masya Allah. Saya tidak punya wewenang untuk memberikan jawaban itu, karena akan ada ahlinya yang menjelaskan tentang makanan apa yang berpengaruh terhadap daya ingat seseorang. Jadi sampai di akhir pembicaraan beliau tidak sama sekali menjawab makanan jenis apa, atau buah-buahan apa, atau nutrisi apa yang bisa mempengaruhi hafalan itu. Beliau hanya bicara tentang skill bagaimana menghafal dengan jumlah yang baik, atau bagaimana memperbanyak hafalan dengan teknik-teknik tertentu. Ini artinya dia konsisten untuk tidak masuk pada sesuatu yang bukan pada domainnya. Dia tidak melampaui batas dari kewenangannya. Hari itu kira-kira dia diundang hanya untuk bicara tentang teknik menghafal, maka dia tidak melampaui batasnya. Ulun kira ini menarik. Jadi sifat manusia itu memang cenderung akan melampaui batas. Sebagaimana sifat itu telah digambarkan Allah melalui kisah Fir'aun dengan kesombongan. Maka sifat ini yang seyogianya harus kita hindarkan, untuk tidak melampaui batas, untuk tidak menjangkau lebih dari apa yang seharusnya. Fir'aun dia adalah manusia, maka dia seorang hamba meskipun dia berstatus sebagai raja, tetapi dia tidak berhak untuk mengklaim ana rabbukumul a'la, yang kemudian justru itulah yang mengundang murka Allah. Fa'akhadahu Allah nakala al-akhirati wal-ula. Maka Allah kemudian siksa Fir'aun itu dengan siksaan, dengan azab akhirat
dan siksaan dunia. Fa akhadallahu nakal al-akhirah wal ula. Ini dapat siksaan di neraka jelas. Ya, Allah siksa juga di dunia. Kenapa? Karena ia melampaui batasnya, melampaui batas dari apa yang menjadi keharusan yang ada pada dirinya. Ini yang harus tidak boleh ada pada diri kita. Kemudian yang kedua juga yang penting ya, untuk kita catat dalam diri Fir'aun yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita adalah bahwa dia seorang penipu yang handal, ya, seorang penipu yang handal, yang menipu rakyatnya, yang menipu bawahannya. Qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Kata Fir'aun, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Jadi dia mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, jalan Musa itu jalan sesat. Jalan Musa yang kalian diajak oleh Musa itu jalan yang sesat, jalan yang menyimpang, jalan yang salah. Itu radikal, itu intoleran, itu jadi sesuatu yang buruk. Yang dibawa oleh Musa itu sesuatu yang buruk. Tapi apa yang aku sampaikan inilah bentuk kebenaran. Wa ma urikum illa sabila wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Apa yang aku sampaikan ini, apa yang aku tunjukkan kepada kalian ini tidak lain adalah kebenaran. Yang benar itu kayak saya ini, kata Fir'aun. Dia nipu rakyatnya. Ya. Oh, kita pakai yang ini mesti benar. Yang ini menyelesaikan masalah. Padahal tahu bahwa sejarah panjang dunia tidak pernah selesai dengan cara yang dia lakukan, atau belum pernah ada sebuah hasil yang spesifik yang menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu menjadi sebuah jalan kebenaran. Dan sebaliknya dia tahu persis bahwa ada alternatif yang sudah terbukti benar dan bahkan mampu menyelesaikan setiap persoalan. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia tipu. Sebagaimana Fir'aun tahu persis bahwa Musa itu benar. Dia tahu, tapi ia tidak mau mengikuti Musa dan justru menipu rakyatnya. Maka kemudian itulah yang membuat dia terbenam, tenggelam dengan kecongkakan. Dan bahkan ini bagi pemimpin ini Fir'aun ini kan contoh terburuk bagi seorang pemimpin yang harusnya ini menjadi cermin apakah kita akan menjadi Fir'aun baru atau tidak. Maka bagi siapapun yang menjadi pemimpin dalam skala apapun, termasuk kami yang kepala sekolah misalnya, juga harus menjadikan ini sebagai cerminan perilaku buruk seorang pemimpin yang harus dihidup. Bahwa ada pemimpin itu yang selalu mencoba untuk melakukan pecah belah terhadap bawahannya. Jadi salah satu sifat buruk pemimpin seperti Fir'aun itu, dia pemecah belah. Allah firmankan itu di dalam Al-Quran, Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum. Perhatikan ini. Sungguh Fir'aun itu, kata Allah, ala fil ard, telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi, wa ja'ala ahlaha syi'a, dan membuat umatnya, bangsanya itu terpecah belah.
yastad'ifu ta'ifatan minhum, dia lemahkan, dia kucilkan, dia marginalkan penduduknya, dia tindas sebagian penduduknya, dia muliakan penduduk yang lainnya. Dia buat yang satu pro dengannya itu menjadi orang-orang yang bisa jadi kebal hukumnya, yang sulit sekali terjamah oleh hukum, tapi pada sebagian yang lain begitu cepatnya. Sudah banyak bukti kesesatannya, tapi kok nggak ditutup-tutup juga. Tapi sedikit sekali ada celahnya, langsung itu ditutup dan dibubarkan organisasi. Ada yang dimuliakan sedemikian rupa, tapi ada yang dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi dibuat terpecah belah terus menerus, nggak selesai. Secara sistematis Fir'aun melakukan itu, dan perilaku yang sama dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin sesudahnya. Maka itulah yang Allah ingatkan. Allah tidak ingin siapapun yang jadi pemimpin seperti Fir'aun yang kelakuannya seperti ini. Tapi memang ujian pemimpin itu akan berlaku hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Karena itulah maka Allah mengulang-ulang kisah itu sebanyak 67 kali. Bukan kisah yang sederhana. Dibuatlah kasta-kasta, ya. Mana yang dekat, mana yang setengah, mana yang jauh. Maka itu juga yang dikritik oleh para sejarawan. Kenapa harus ibu kota negara itu bernama Nusantara? Itu kan dikritik tajam, Pak. Hanya kritikan sejarawan ini tidak terekspos ke media. Kita baca kritikan-kritikan itu hanya di artikel-artikel saja. Kritikan terhadap istilah Nusantara, apalagi istilah Nusantara. Sehingga di kajian INSIS gitu ya, di kajiannya Prof. Fahmi Darkasi dan kawan-kawan, Syamsuddin Arif, kemudian Ustaz Ketua Dewan Awal dan seterusnya. Ketika bicara tentang Islam Nusantara misalnya, itu kan justru menunjukkan betapa rendahnya kita. Itulah kenapa sejauh ini kita tidak pernah mau atau harus menggunakan kalimat Islam Nusantara, karena itu justru menunjukkan kerendahan kita. Istilah Nusantara itu tidak ditemukan dalam perspektif Islam di negeri ini, itu kan tidak pernah ditemukan. Dalam kilas sejarah perjalanan Islam di negeri ini hanya dikenal dua istilah untuk menunjukkan Islam itu, yaitu Jawi dan Melayu. Bahkan dulu orang-orang di Arab sana mengenal kalau orang masuk Islam, dia dikenal dengan orang masuk Jawi. Ada memang mengenal masuk Melayu, tapi ini tergerus oleh beberapa pemahaman yang diperdebatkan oleh sebagian kalangan sejarawan dan antropolog. Tapi yang paling masyhur dikenal adalah dengan Islam Jawi dan Islam Melayu. Tidak pernah dikenal dalam khazanah sejarah kita itu dalam istilah Islam Nusantara. Kenapa? Karena istilah Nusantara sendiri itu hanya muncul, hanya ada, nanti boleh dikritik ya kalau orang salah Pak ya. Hanya muncul di tulisan yang Prapanca dalam buku fenomena negara beragama. Hanya di dalam kitab itulah akan kita temukan kata Nusantara. Yang dulu dalam sejarah kerajaan Hindu-Buddha, justru Nusantara itu adalah kasta terendah dari domain sebuah wilayah kerajaan. Karena dulu setelah Singosari habis digantikan oleh Majapahit, ya. Maka Majapahit itu punya 3 wilayah kasta. Kasta wilayah tertinggi disebut negara agung. Itulah negara di mana
Itulah wilayah di mana ibu kota berdiri, wilayah Troya dan wilayah Jawa Timur, disebut negara agung. Bergeser sedikit keluar dari teritori negara agung disebut mancanegara. Satu wilayah yang masih memiliki yang tunduk dengan kerajaan utama negara agung, tapi masih dianggap memiliki keterikatan budaya. Masuk diantaranya Madura, Bali, sebagian pesisir Kalimantan dan seterusnya. Nah, di luar dari wilayah teritorial mancanegara, itulah yang disebut dengan Nusantara, antar pulau, yang keluar dari teritori, yang jauh dari wilayah utama negara agung, yang tidak memiliki keterikatan dengan budaya yang sama dengan wilayah mancanegara. Jadi wilayah Nusantara itu justru menjadi kasta terendah dalam struktur kerajaannya Majapahit. Maka tidak sedikit kalau kita baca dalam kritik kenapa harus Nusantara sebagai nama ibu kota, itu muncul bisa nanti di search itu. Bukankah itu justru kita kembali setback ke masa silam yang justru meruntuhkan atau merendahkan negeri kita yang besar ini sendiri? Ini mengembalikan unsur primordialisme yang justru menguatkan kembali akan sifat kesukuan dan kasta kita di. Bukankah kita ingin wilayah negara yang egaliter, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang di situ tidak ada kasta dan sebagainya? Maka jangan sampai kemudian kita bersyukurnya kita tidak menggunakan term itu, kita justru menggunakan risalah Islam berkemajuan. Islam berkemajuan. Ini jauh lebih aman, bersyukur. Ulun kira pilihan diksi Islam berkemajuan dan Islam Nusantara ini tidak lepas dari pendekatan sosiologis dan ideologis bahkan. Jadi kira-kira kayaknya kok ada asal-asal juga menyebut Islam berkemajuan. Kalau kita mau kaji lebih dalam, mungkin akan ada filosofi yang jauh lebih dalam. Pun hal yang sama bisa jadi pilihan penggunaan Islam Nusantara. Ada unsur-unsur yang dipahami dan boleh jadi itu menjadi kesengajaan untuk apa Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini diantaranya saja bagaimana kisah Fir'aun ini harus menjadi cerminan bagi kita, terutama bagi pemimpin atau siapapun dia yang berkedudukan, untuk tidak melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun, karena Allah telah menjadikan Fir'aun sebagai tanda liman khalfaka ayat, sebagai tanda pelajaran bagi orang yang datang, kaum-kaum sesudahnya termasuk kita. Karena itu jangan sampai justru kita melakukan hal yang sama sebagaimana yang telah diingatkan Allah di dalam kisah. Mari jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apapun yang pernah kita lakukan, kalau ada kesalahan dan keburukan yang terjadi sebagaimana yang pernah kita lakukan. Fir'aun itu kan juga dia menyesal penyesalan Fir'aun, tapi di ujung akhir hidupnya itu tidak bernilai apa-apa. Justru Allah mengecam karena telah selesai Maka itu kalau kita mau taubat, kalau kita mau kembali kepada Allah secepatnya, dan Allah senang dengan orang yang kembali kepada Allah. Kisah penyesalan itu memang selalu menjadi epik dalam setiap perjalanan hidup manusia. Bahkan film yang lagi viral, Oppenheimer itu lagi viral kan ini anak-anak kita kan lagi bicara tentang film Oppenheimer, film biografi sejarah menceritakan tentang ini sebetulnya kisah benar kisah fakta bahwa dulu memang Oppenheimer tahun 1904 dia lahir. Dia salah satu yang kemudian dianggap menjadi orang yang paling bertanggung jawab
terhadap pengembangan senjata paling mengerikan di muka bumi, yaitu senjata nuklir. Tahun 43 dia direkrut sebagai kepala laboratorium dalam proyek Manhattan, yang akhirnya tahun 45 hasil pemikirannya, hasil soalnya dia kan fisikawan teoritis, hasilnya kemudian terciptalah bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang tidak pernah kemudian dipakai sesudahnya. Tapi pengembangan itulah yang kemudian akhirnya justru disesali ini. Jadi mengatakan I have become dead, the destroyer of worlds. Saya penyesalan yang kemudian dia ungkapkan dalam kalimatnya itu, saya adalah seorang hantu kematian yang menyebabkan kehancuran di muka bumi. Dan karena penyesalan itu kemudian dia menolak untuk kembali bekerja sama dalam proyek-proyek pengembangan senjata di Amerika, dan akhirnya dia dianggap sebagai pembangkang, sehingga dalam sidang mahkamah dia dijatuhi hukuman untuk tidak lagi diangkat sebagai badan keamanan Amerika Serikat dan seterusnya. Di akhir hayatnya dia menyesal, tapi dia tidak lagi mampu memperbaiki keadaan karena proyek itu kemudian berkembang. Nah, kalau kita lihat sebagai penutup, penyesalan terbaik itu pernah terjadi di masa generasi terbaik dan terdidik langsung oleh Rasulullah, manusia yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana penyesalannya Wahsy, yang dia pernah membunuh manusia terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kemudian ketika dia bertobat, dia menyadari betul bahwa titik hitamnya dengan membunuh Hamzah itulah yang membuat Nabi tidak pernah sekalipun menolehkan wajah kepada Wahsy. Maka kemudian Wahsy ingin menyesali itu dengan taubatnya, bersungguh-sungguh dia untuk membunuh manusia terburuk, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Maka ketika dia sudah berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab dengan tempat yang sama dengan yang dia bunuh, dengan yang dia gunakan untuk membunuh Hamzah, dia mengatakan, wahai tombakku, dulu engkau aku gunakan untuk membunuh manusia terbaik, maka hari ini aku gunakan engkau untuk membunuh manusia terburuk. Itulah taubatnya Wahsy. Ada lagi Hindun binti Uqbah yang juga tidak kalah gencarnya bermusuhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ia menyembah berhala dan bahkan menjadi penjual terbaik berhala. Maka kemudian pada saat dia sudah memeluk Islam, dia hancurkan semua berhala. Ia katakan, kalian telah menipu. Dulu aku tertipu oleh. Lalu kemudian ketika ia berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan, wahai Rasulullah, dulu aku adalah orang yang paling bahagia ketika engkau dan keluargamu dihinakan. Tapi hari ini aku adalah orang yang paling bahagia ketika engkau dan keluargamu dimuliakan. Inilah Hindun binti Uqbah yang hampir saja memakan jantungnya Hamzah. Ada lagi Ikrimah bin Abu Jahal, juga epik sekali penyesalannya ketika dulu dia dengan abahnya itu sangat amat dikenal penentangannya terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat dia telah bertobat, kemudian Islam menghadapi pasukan Romawi di perang Yarmuk, di saat muslimin terdesak dan tidak mampu mendobrak pertahanan Romawi di masa itu, maka Ikrimah mengajukan usulan agar dia menjadi korban doa, menjadi tumbal martir untuk mampu membelah pertahanan lawan, sehingga kaum muslimin kemudian memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Romawi. Tapi ketika usul itu disampaikan kepada Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Khalid menolak karena rencana itu kalau itu dilakukan maka akan beresiko pada kematian. Apa kata Ikrimah bin Abu Jahal? Jangan engkau tahan aku, wahai Khalid.
wallahi sungguh engkau telah mendahuluiku berperang bersama Rasulullah. Maka hari ini justru dulu engkau lebih mendahului, engkau telah mendahului dalam berperang bersama Rasulullah. Dan aku bersama abahku adalah orang yang paling besar permusuhannya dengan Rasulullah. Maka hari ini jangan engkau pernah halangi aku, biarkan aku menghapuskan jejak masa laluku. Dan benar disetujui oleh Khalid bin Walid, syahidlah Ikrimah bin Abi Jahal ibarat itu. Inilah penyesalan yang berbuah kebaikan. Inilah makna dari wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan penyesalan dan kebaikan yang terbaik. Mudah-mudahan apapun yang pernah kita lakukan, baik sebagai diri maupun apalagi sebagai pemimpin, dengan keburukan yang pernah dilukiskan oleh Fir'aun sebagaimana digambarkan Allah di dalam Al-Quran, kita bisa hapus jejak keburukan itu dengan taubat dan kesungguhan kita untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum